Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi terkait dengan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Rizky Akbar Ramadan Eskom Mkom pada mata kuliah Kewirausahaan Teknologi. Nah, di sini dengan saya sendiri, Furizal, dan anggota kelompoknya adalah Bernard Alamsyah, kemudian Dendi Kurniawan, dan yang terakhir adalah Zainul Iraki. Tema yang diangkat adalah perancangan sistematika bisnis plan menggunakan metode hibrid dalam studi kasus penyewaan alat berat spesifik Caterpillar dan kabel co. Nah, langsung saja, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian bisnis itu sendiri. Bisnis merupakan suatu yang tidak akan lepas dari kehidupan manusia. Jadi banyak bisnis sekarang itu beredar di Indonesia pada umumnya, baik itu mulai dari bisnis yang kecil sampai dengan bisnis yang besar. Jadi pesaing-pesaing dengan bisnis ini bakal bersaing untuk memasarkan bisnisnya, baik itu berupa barang maupun berupa jasa yang dipasarkan kepada konsumen, agar konsumen tertarik kepada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, di sini sesuai dengan yang di awal tadi, bahwa di sini studi kasusnya adalah penyewaan alat berat untuk spesifikasi Caterpillar dan kabel co. Nah, di sini kalau kita lihat alat berat fungsinya adalah untuk konstruksi ataupun yang sering kita secara umum untuk mengolah lahan, ataupun alat penggali, alat pengangkut, kemudian pemindah material, alat pemadat, dan segala macam yang berkaitan dengan sesuatu hal yang berat tentunya. Jadi kalau kita tidak menggunakan alat berat, tentunya konstruktor ataupun konstruksi ini bakal terkendala. Selanjutnya adalah barang dan jasa yang akan diproduksi atau dipasarkan. Nah, di sini yang pertama adalah tentunya kalau kita menggunakan rental alat berat, tentunya kita merental alat berat itu sendiri. Yang pertama adalah rental alat berat. Kalau kita membuka bisnis sewa alat berat, yang pertama adalah rental alat berat, yang mana di sini kami menamakan perusahaan ini berupa adalah Cahaya Rental. Cahaya Rental ini adalah rental alat berat dengan spesifikasi Caterpillar dan kabel co. Nah, kemudian yang kedua adalah selain kita bisa merental alat berat, tentunya pada bisnis ini juga jasa transportasi alat berat itu sendiri. Jadi kalau kita merental alat berat, tentunya ada transportasinya juga. Di situ bisa kita jadikan bisnis juga. Dan yang ketiga adalah jasa operator dari alat berat itu sendiri. Jadi kita bisa merekrut operator untuk menjalankan alat berat yang kita rentalkan ini. Jadi nanti customer tidak usah mencari operator lain di luar, karena kita menyediakan operator yang digaji per hari biasanya. Nah, di sini yang selanjutnya adalah peluang bisnis dan prospeknya. Kalau kita analisis, di Rokan Hulu ini sekarang adalah sebuah kabupaten yang cukup berkembang dengan dunia infrastrukturnya. Maka dari itu tentunya bisnis ini merupakan bisnis yang cukup layak jika dikatakan jika dibangun di Rokan Hulu ini. Kemudian kondisi persaingan. Kalau dilihat dari kondisi pada saat ini, persaingan penyewaan alat berat ini tidak terlalu tinggi ataupun dalam arti kata rendah. Jadi di sini kita bisa mengambil andil untuk memanfaatkan kondisi ini ataupun memanfaatkan suatu keadaan ini untuk berbisnis penyewaan alat berat. Nah, selanjutnya adalah posisi perusahaan dalam pasar. Kalau di sini kami merencanakan perusahaan ini bisnis ini berupa perusahaan yang mana perusahaan ini berposisi di pasar itu sebagai pesaing tentunya. Jadi sebagai pesaing utama yang nanti bakalnya melakukan persaingan. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan juga bisnis ini bisa nanti menggunakan partner key tentunya. Ini fungsinya nanti untuk meningkatkan
ataupun menjaga dari kepuasan dari konsumen yang telah melakukan perentalan pada bisnis ini. Kemudian usaha-usaha pemasarannya, kalau kami telah berdiskusi bahwa Cahaya Rental ataupun perusahaan ini bakal memanfaatkan sistem brosur dan produk ataupun spanduk iklan. Jadi di sini nanti bakal memanfaatkan sistem brosur dan spanduk iklan. Jadi kalau kita kalau di sini punya brosur, tentunya kalau urusan brosur nanti ada marketingnya juga yang akan memasarkan brosur ini, dan ini mungkin hanya dilakukan untuk tahap awal aja. Jadi ketika bisnis ini tidak dikenali oleh orang lain, maka ini perlu dilakukan untuk mengenalkan bisnis apa yang sedang dilakukan. Jadi seperti itu. Karena sekarang juga eranya teknologi, juga nanti bakal memanfaatkan website. Jadi website ini kita dari sisi perental ataupun sisi yang merental itu tidak usah pergi ke lokasi perentalan untuk melakukan rental, cukup dari rumah aja udah bisa rental alat berat ini. Namun untuk dealnya nanti tentunya harus survei ke lokasi juga. Jadi untuk membooking ataupun untuk memesan itu bisa dilakukan lewat online tentunya sekarang. Kemudian selanjutnya di sini jika dianalisis dari aspek teknisnya. Yang pertama itu lokasi bisnisnya ini diletakkan di Kota Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kemudian layoutnya, kalau layoutnya ini telah kami diskusi bahwa perusahaan ini ditempatkan di tepi jalan raya, kemudian di tepi jalan raya dengan meletakkan alat berat itu di depan. Jadi di depan dan di belakang nanti posisinya itu adalah office-nya. Nah seperti itu. Kemudian ini berfungsi untuk agar nantinya orang yang lewat di jalan itu, di jalan raya itu bisa melihat oh ya, ini perusahaan ini adalah perusahaan rental alat berat tentunya. Kemudian luas skala produksi. Kalau dianalisis dari luas skala produksinya, ini berdiri di Kota Tengah, nanti bakal dilihat dan dianalisis dari pemesanan terbanyak nanti. Kalau pada saat ini, pada perencanaan ini skala produksinya adalah lokasi-lokasi yang bisa dijangkau dari lokasi pusat ini ataupun lokasi utama ini, yaitu Kota Tengah. Jadi seiring berjalannya waktu nanti itu bakal banyak pemesan dari mana-mana pun. Jadi bisa dianalisis bahwa yang membutuhkan alat berat ini tentunya daerah-daerah mana aja yang banyak melakukan perentalan alat berat ini. Jadi secara tak langsung nanti bakal bisa dibuka cabang baru yang akan memenuhi ataupun ya bakal memenuhi kebutuhan pasar di daerah itu, seperti itu. Ataupun dalam arti kata membuka cabang baru lah. Dan yang terakhir dari aspek ini adalah pemilihan teknologi. Nah di sini teknologi yang digunakan adalah teknologi dengan 6 unit ekskavator, kemudian 2 unit dozer dan 3 unit komputer animasi, dan nanti bakal disertakan juga trontonnya ada 2 unit. Nah di sini detailnya dapat dilihat teknologinya itu komputer ekskavator Caterpillar, kemudian ekskavator Kabelco, dozernya Caterpillar, kemudian trontonnya itu Mitsubishi Fuso, dan jumlahnya di sini bisa dilihat bahwa ada 6 ekskavator dengan 2 merek, kemudian 2 dozer dan 2 tronton, dan yang terakhir ada 3 komputer. Nah, yang selanjutnya adalah analisis aspek manajemen. Nah, yang perlu dipertimbangkan dalam analisis aspek manajemen ini adalah ada 2. Yang pertama itu proyek dalam masa pembangunan, dan yang kedua adalah proyek dalam yang sudah berjalan ataupun yang sudah beroperasi. Proyek dalam masa pembangunan ini
telah kami bincang-bincang bahwa pembangunan bisnis untuk rental ini itu diperkirakan membutuhkan waktu 2 bulan sampai bisa beroperasi. Jadi 2 bulan ini mulai dari mencari lokasinya, membentuk layoutnya, kemudian sampai dengan memindahkan alat berat itu ke lokasi. Kemudian di sini untuk model awalnya itu di sini dapat dilihat komputer Asus, kemudian ekskavatornya ini komputer Asusnya 5 juta per unit, yaitu butuhnya 3 unit, maka totalnya 15 juta. Kemudian ekskavatornya untuk Caterpillarnya itu 850 juta rupiah per unitnya, itu untuk harga baru ya. Jadi harga baru, kenapa kami menggunakan yang baru di sini ataupun alat berat baru di sini untuk harga barunya kami terapkan di sini, karena untuk biaya maintenance-nya nanti akan lebih murah daripada harus membeli alat berat yang second. Jadi nanti alat beratnya second, taulah kerusakan inilah itulah, jadi biaya maintenance-nya itu tinggi. Nah, sedangkan yang baru ini nanti untuk biaya maintenance itu rendah tentunya. Itu yang dipertimbangkan kenapa mengambil yang baru ataupun unit baru di sini. Nah, ada 4 unit itu untuk yang Caterpillar ekskavatornya, ya, maka totalnya 3 miliar 400 juta rupiah. Ekskavator Kabelco itu harga per unitnya itu 1 miliar 100 juta rupiah, dikali 2 unit maka 2 miliar 200 juta rupiah. Sampai dengan semuanya itu totalnya adalah 9 miliar 415 juta rupiah. Nah, itu adalah untuk model awal. Nah, di sini model awalnya adalah 9 miliar 415 juta rupiah. Sedangkan itu kebutuhan dana awalnya ya, kebutuhan dana awalnya. Kemudian di sini sumber dananya. Nah, kalau di sini sumber dana yang cukup besar ya tentunya ya. Jadi butuh sumber dana yang diupayakan adalah peminjaman ke bank. Jadi peminjaman ke bank ini sebesar 9 miliar 415 juta rupiah. Dari hasil peminjaman, bank memberikan peminjaman dengan bunga 1,5% per bulannya, maka ini semua harus diselesaikan dalam 4 tahun. Jika kita kalkulasikan 1,5% itu dikali 12 bulan, maka 18% per tahunnya. Jadi kalau kita kalikan 15% dikali dengan 9 miliar 415 juta rupiah itu, maka hasilnya adalah 1 miliar 694 juta 700 ribu rupiah. Nah, sehingga dalam jangka waktu 4 tahun itu bunga yang harus dikeluarkan adalah 6 miliar 778 juta 800 ribu rupiah dengan mengkalikan bunga per tahunnya dengan 4 tahun. Nah, sehingga totalnya adalah yang harus dibayar adalah 6 miliar 778 juta 800 ribu rupiah ditambah dengan tagihan awal yaitu 9 miliar 415 juta rupiah, maka totalnya adalah 16 miliar 193 juta 800 ribu rupiah, maka mencapai angka 16 miliar ya, 16 miliar yang harus dibayar dalam 4 tahun. Nah, di sini kami telah menerapkan detail baseline-nya juga, baseline 1 sampai dengan baseline 4 di sini. Jadi 4 tahun di sini. Nah, dari baseline 1 ini dapat dilihat bahwa cash dia dimulai dari September 2021 sampai dengan Agustus 2022 dengan cash flow outflow-nya itu sama. Itu kami mengambil secara garis besar saja karena di sini merupakan angka yang cukup tinggi,
juta rupiah. Jadi di sini cukup tinggi. Jadi kami ambil rata-ratanya segini, kami ambil segini dengan sudah memperhitungkan biaya gaji dari karyawan, kemudian gaji dari operator segala macam. Intinya biaya maintenance itu sudah dimasukkan ke sini semuanya. Jadi total semuanya adalah segini per bulannya. Nah, ini untuk biaya maintenance alat beratnya itu kami ambil untuk yang ini itu sekitar 50 juta rupiah per satu alat berat. Itu per bulannya. Kenapa? Karena tentunya nanti kalau untuk alat berat yang baru itu risiko kerusakannya rendah. Jadi kami ngambil angka 50 juta rupiah untuk satu bulannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini cash inflow-nya ini sudah dikali-kalikan. Ini bisa dilihat di sini sudah kami lakukan sedikit di sini perhitungannya. Nah, di sini totalnya segini. Ini 24 jam dikali dengan harga per jamnya berapa, kemudian dapatlah hasil ini. Kemudian di sini dia dikali dengan 30 hari, maka dapatlah segini dalam 30 hari. 30 hari itu satu alat berat dapat menghasilkan 140 juta 400.000 rupiah untuk satu bulan ya, satu alat berat. Nah, sedangkan dia tadi alat berat untuk ekskavator ini dia terdapat 6 unit, maka totalnya ini. Dan di bawah ini dozer ini yang dihasilkan 133.200.000 rupiah dengan 2 unit, maka totalnya 266.400.000 rupiah dan seterusnya. Maka ini total keseluruhannya ini total cash inflow-nya ini, maka di sini ini dikalikan dengan 70%. Anggap saja dalam sebulan itu dia beroperasi cuma 70%. Dari 100% dia cuma beroperasi 70%. Maka totalnya segini untuk di awal-awal, karena mungkin orang tidak mengetahui bisnis yang kita bangun. Orang belum mengetahui, maka masukannya cukup rendah. Di sini kami sudah sempat juga berdiskusi sedikit dengan orang yang mengetahui tentang ini, bahwa perentalan alat berat itu dia dimulai dari ketika kita memesan alat berat dan alat berat itu berangkat ke lokasi, itu sudah dihitung per jamnya gitu. Jadi intinya kapan alat berat itu mulai dirental, itu jamnya sudah terhitung. Jadi mau dipakai atau tidaknya alat berat itu sudah dihitung per jamnya. Makanya kami kalkulasi seperti ini. 24 jam ini harga per jamnya segini, maka totalnya segini semuanya yang telah saya jelaskan tadi. Nah, makanya tadi dikalikan 70%. 70% itu anggap saja dalam sebulan itu dia cuma beroperasi itu 70% dalam sebulan. Seperti itu, maka dapatlah ini. Dan kembali lagi ke PPT ini, maka dari itu tadi di sini totalnya 6 miliar 48 juta rupiah. Ini total cash inflow-nya itu 12 miliar 533 juta 760.000 rupiah. Nah, itu adalah total COF dan CIF-nya untuk baseline 1. Nah, bagaimana dengan baseline 2? Itu masih diambil 50 juta untuk biaya maintenance-nya per alat berat. Di sini makanya masih di segini, masih sama total untuk yang COF-nya. Kemudian untuk CIF-nya itu segini. Dan di sini untuk baseline 3-nya dia udah mulai naik nih.
Baseline 3 nya kami ngambil ini sekitar 70%. Nah, jadi maaf 70 juta. Nah, 70 juta itu sudah diambil untuk biaya maintenance-nya. Jadi alat berat itu kondisinya itu makin lama itu dia bakal makin berpotensi untuk rusak. Jadi makanya biaya maintenance itu makin tinggi, makanya untuk cash outflow-nya ini ataupun COF-nya ini makin tinggi, makin tahun ke tahun itu dia makin tinggi karena dia berpotensi untuk rusak. Jadi ini makin tinggi, sedangkan cash inflow ini dia makin di sini dia masih agak sama di sini seperti itu. Intinya untuk cash untuk COF ini dia makin tahun makin tinggi. Nah, ini untuk tahun yang ini udah makin tinggi juga. Ini udah dari ininya ini mengambil 100 juta per alat berat ini. Nah, maka dapat hasilnya ini 10 miliar ya, 10 miliar dari awalnya itu 6 miliar sekian ini sampai dengan pada tahun keempat itu udah mencapai 10 miliar dia COF-nya karena besar dia di biaya maintenance alat beratnya ini jika terjadi kerusakan segala macam. Nah, kalau dilihat dari CIF dan COF baseline methodnya ini dapat dilihat di sini total seluruhnya adalah total margin ini totalnya adalah 20 miliar 525 juta 56.000 rupiah. Itu total dari marginnya dalam 4 tahun. Nah, seperti itu. Ini dapat dilihat per baseline-nya. Nah, maka kita nilai ini kelayakan bisnis ini dari sisi keuangan. Nah, kalau kita lihat di sini, bisnis ini akan meminjam dana ke bank sebanyak 9.415 juta rupiah. Bunga yang harus dibayarkan adalah 1,5% per bulannya. Maka yang harus diselesaikan dalam 4 tahun. Jika dikalkulasikan 1,5% itu dikali 12 bulan, maka dapat 18% per tahunnya. Maka bunga yang harus dikeluarkan adalah per tahunnya itu dikalikan 18% dikali dengan 9.415 juta rupiah dikali dengan 18%, maka dapat hasilnya 1.694 juta 700.000 rupiah per tahun. Sehingga dalam jangka waktu 4 tahun itu dibutuhkan yang harus dibayar adalah 4 tahun. Maaf. Sehingga dalam jangka waktu 4 tahun bunga yang harus dibayar adalah 4 tahun dikali dengan jumlah bunga per tahunnya. Jumlah bunga per tahunnya ini dikali dengan 4 tahun, maka dapat hasilnya 6.278.800.000 rupiah. Jadi total yang harus dibayar adalah total semua bunganya yaitu 6.778.800.000 rupiah dikali dengan 9.415 juta rupiah, maka totalnya adalah 16.193.800.000 rupiah. Nah, ini jika bisnis sesuai dengan diharapkan ataupun sesuai dengan direncanakan, maka dari hasil kalkulasi ini bisnis ini sudah dapat menyelesaikan hutang ini dalam jangka waktu 2 tahun. Nanti saya jelaskan. Nah, bunga yang harus dibayar per tahunnya adalah 1 miliar 694 juta 700.000 rupiah. Jadi dalam jangka waktu 2 tahun bunganya menjadi 2 dikali dengan bunga per tahunnya, yaitu 1.694.700.000 rupiah. Maka totalnya 2 dikali bunga per tahunnya adalah totalnya 3.389
rupiah. Maka total keseluruhannya menjadi 9.415 juta rupiah. Itu untuk yang di awal ataupun tagihan awal dikali dengan bunga dalam 2 tahun, ditambah dengan bunga dalam 2 tahun, yaitu 3.389.400.000 rupiah. Maka totalnya adalah 12.804.400.000 rupiah. Nah, jika dilihat dari Chief dan Chof Best Limitednya tadi, bisnisnya telah dapat membayar hutangnya itu dalam 2 tahun, yaitu dengan total margin 13.659.648.000 rupiah. Nah, seperti itu. Sehingga di sini pada tahun kedua itu bisnis ini sudah lagi tidak berhutang di bank. Jadi sudah dapat diselesaikan dalam 2 tahun. Nah, seperti itu penjelasannya. Jika dilihat dari internal rate of return-nya itu IRR-nya, bahwa di sini dapat dilihat di sini dia Chof-nya 6 miliar sekian dan Chief-nya 12 miliar sekian untuk tahun pertama itu marginnya, kemudian dikurangi. Maka di sini dapat kita itu margin dikurang hutang itu masih pada tahun pertama ini dia masih ada hutang 4 miliar sekian, 4.623.940.000 rupiah. Nah, pada baseline kedua itu dia dapat margin 7 miliar sekian. Sementara hutangnya tadi 4.623.940.000 rupiah ditambah dengan hutang ataupun bunga dalam 1 tahun. Ini masih ditambah karena dia masih berhutang. Maka bunga ini dalam 1 tahun ini 1.694.700.000 rupiah. Maka di sini dikurangi marginnya ini 7 miliar sekian ini dikurang dengan total hutang ini, maka dapatlah di sini plus, ataupun dalam arti kata dalam baseline kedua ini dia sudah bisa melunasi hutang ini dengan sisa keuntungan yaitu 848.248.000 rupiah. Nah, seperti itu. Dan yang baseline selanjutnya itu dia hanya mencari untungannya lagi, karena tidak ada hutang di bank lagi karena sudah diselesaikan dalam baseline kedua. Nah, dengan total itunya, dengan dapat dilihat di situ bahwa total semua keuntungan yang didapat dalam waktu 4 tahun itu dengan penyelesaian hutang selama 2 tahun itu, maka didapat totalnya itu mencapai 7 miliar lebih, 7.700.000 lebih. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk perbandingannya itu bahwa bisnis ini sudah dapat menyelesaikan hutang dalam jangka 2 tahun, maka bisnis ini hanya berhutang sampai 2 tahun terhitung dari sampai baseline kedua, dari baseline 1 sampai baseline kedua. Karena jika dihitung sampai dengan baseline keempat, maka perusahaan akan sedikit mengalami kerugian. Dalam arti kata dia harus membayar bunga lebih lama, karena kalau dia berhutang lebih lama tentunya dia harus membayar bunga lebih lama. Sementara tadi bunga tadi bukan sedikit, ini bunga yang tadi mencapai 1 miliar per tahun, 1 miliar lebih per tahun. Nah, itu harus diperhitungkan juga, karena ketika semakin banyak berhutang maka semakin banyak juga yang harus dikeluarkan ataupun untuk membayar bunga. Nah, seperti itu. Di sini dapat dilihat margin dalam 2 tahun itu 13.659.648.000 rupiah, sedangkan total hutang dalam 2 tahun itu
tagihan ditambah dengan bunga per tahunnya, itu tagihannya 9 miliar 415 juta rupiah, dikali dengan 2 dikali ditambah dengan 2 dikali bunga per tahunnya, yaitu 1 miliar 694 juta 700 ribu rupiah. Maka total hasilnya adalah 12 juta 12 miliar 804 juta 400 ribu rupiah. Maka jika dibandingkan dengan margin tadi, ini marginnya dibanding dengan total dari tagihannya ini, maka margin ini 13 miliar ini dibanding dengan 12 miliar sekian ini, maka lebih tinggi marginnya lagi, dengan totalnya tadi itu selisihnya itu mencapai 855 juta 248 ribu rupiah. Nah itu, maka dengan perbandingan itu tadi, maka bisnis ini dinyatakan layak untuk melakukan peminjaman di bank. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dilihat dari kendala-kendala potensial ataupun kendala-kendala yang berpotensi dalam bisnis ini. Yang pertama itu adalah biaya operasional dan maintenance di luar anggaran perencanaan. Misalnya tadi di perencanaan biaya maintenance itu hanya 50 juta pada tahap awal. Sementara dalam bisnis ini berjalan, alat berat itu rusak parah misalnya, sementara membutuhkan maintenance yang cukup tinggi. Nah, ini merupakan kendala juga, karena kita menganggarkan 50 juta satu unit. Yang kedua adalah spare part management. Nah, ketika alat berat ini mengalami kerusakan, tentunya nanti ini merupakan suatu masalah juga, karena mungkin spare partnya nanti susah ditemukan, ataupun lamanya spare part datang, ataupun mungkin salah beli spare part segala macam. Nah, itu merupakan suatu kendala juga. Kemudian ekspektasi customer yang tinggi. Nah, kadang-kadang customer ini kalau dia menyewa ke kita, misalnya menyewa alat berat, dia menganggap dia bakal mendapatkan sesuatu yang sangat memuaskan. Nah, kita sebagai pembisnis ini tentunya kita akan memberikan suatu pelayanan yang baik tentunya, karena kita tidak tahu dalam bisnis ini nanti bakal alat ini rusak pada saat di rental segala macam, kita nggak tahu. Makanya kita hanya bisa memaksimalkan pelayanan kita dengan memberikan pelayanan terbaik. Dan yang terakhir adalah flowchart rancangan ide bisnis. Yang pertama itu tentunya kita mulai dulu. Kita lihat di sini kepuasan konsumernya rendah di daerah tersebut. Kemudian lokasinya strategis dalam arti kata di situ banyak mungkin konstruktor bangunan ataupun konstruksi bangunan, ataupun mungkin banyak yang buka lahan segala macam. Kemudian persaingan rental alat berat itu sedikit, mungkin persaingannya sedikit, nggak terlalu banyak untuk persaingan rental alat berat itu. Kemudian kebutuhan di daerah tersebut tinggi. Maka dari analis ini tadi ditemukan ini adalah suatu ide bisnis. Ditanyakan sesuai hobi nggak, sesuai keahlian nggak. Kalau tidak sesuai hobi dan keahlian, silahkan cari ide bisnis lain. Nah, kalau sesuai dengan keahlian hobi ini, ditanya lagi, mampu tidak memenuhi kebutuhan pasar. Kalau tidak mampu, silahkan cari bisnis lain lagi. Kalau mampu, ditanya lagi, ada modal nggak? Kalau tidak ada modal, mau nggak minjam? Kalau tidak, silahkan cari bisnis lain yang modalnya lebih rendah. Kalau jika mau minjam, silahkan pinjam modal dan laksanakan bisnis. Jalankan bisnis rental tadi. Kalau di sini ketika dia tanya ada modal nggak? Ada. Nah, silahkan jalankan bisnis ini. Nah, seperti itu.
Maka sampai di sini adalah flowchart ide bisnis yang telah kami rancang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini, dan apabila terdapat salahnya saya mohon maaf dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.